Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar sahabat-sahabat? Semoga sahabat percikan iman semua berada dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam keadaan terbaiknya. Senang sekali saya Zaidah Nur Hilmi bisa menyapa sahabat percikan iman semua dalam program kesayangan kita, Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku. Insya Allah pada pertemuan petang ini kita akan membahas Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-50 sampai dengan 53. Baik, bagi sahabat percikan iman semua, pastikan sahabat-sahabat sudah memegang Al-Qurannya. Karena bagi sahabat yang walaupun sudah menghafalnya, sudah bisa melantunkan dengan lantang surat Al-Baqarah ini, tapi alangkah lebih baiknya dan akan lebih barokah ketika kita bisa memegang mushafnya langsung dan mata kita memperhatikan ayat Al-Qurannya. Pastikan juga sahabat sudah dalam keadaan berwudu, karena insya Allah dengan berwudu akan menambah berkahan bagi kita. Kita mulai saja tilawahnya, silakan sahabat menyimak terlebih dahulu. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-50 sampai dengan 53. Saya akan bacakan 2 ayat terlebih dahulu ya sahabat. Silakan disimak dan ikuti dalam hati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Alhamdulillah, sudah kita simak Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-50 dan 51. Insya Allah kita akan sama-sama kupas ada makhraj huruf apa saja, juga hukum-hukum tajwid apa saja yang terdapat di ayat tersebut. Kita mulai dari ayat 50 terlebih dahulu. Di kata wa idh faraqna, kita menemukan dua huruf sukun. Yang pertama huruf zal, yang kedua huruf qaf. Wa idh, ketika sahabat menemukan huruf zal, kadang ada huruf zal yang dilafadzkan dengan cara bukan dilafadzkan, tapi kadang ada yang keliru ketika membaca huruf zal yang seharusnya dibaca dengan cara mengalirkan suaranya wa idh seperti itu. Namun ada yang kadang tertukar dan membaca huruf dal dengan cara memantulkan wa idh. Hati-hati sahabat, di sini yang ada adalah huruf zal, bukan huruf da. Sehingga ketika menemukan huruf zal bertitik, maka suaranya dialirkan seperti itu. Wa idh faraqna, kita menemukan huruf qaf sukun. Lain halnya dengan huruf zal yang kita temukan barusan, ketika sahabat menemukan huruf qaf sukun, maka sahabat percikan iman harus memantulkan suaranya. Memantulkan suaranya dengan cara memberikan penekanan pada makhrajnya. Di mana makhraj huruf qaf? Huruf qaf dikeluarkan dengan cara menekan bagian atau menempelkan bagian pangkal lidah ke langit-langit lunak di dalam ya sahabat. Ko, ti, ako. Sehingga ketika huruf qaf dilafazkan dan huruf qafnya berada dalam keadaan sukun, maka huruf qafnya akan terdengar memantul. Wa idh faraqna, bunyi pantulan huruf qaf adalah
seperti terdengar bunyi O. Faraq. Tapi hati-hati sahabat, jangan sampai ketika melafadzkan huruf qaf jadi terdengar seperti yang dibunyikan. Contoh, wa idz faraqna. Silahkan dibedakan dengan suara yang kedua. Wa idz faraqna. Terdengar berbeda bukan? Suara yang pertama, huruf qafnya dibaca dengan cara diberi harokat bunyi fathah. Wa idz faraqna. Sedangkan yang kedua, wa idz faraqna. Seperti itu. Hati-hati ketika menemukan qaf maka dipantulkan suaranya. Kita lanjut ke kalimat berikutnya. Wa idz faraqna bikumul bahra. Kita menemukan dua huruf sukun lagi. Yang pertama huruf lam sukun, kemudian yang kedua huruf ha sukun. Hati-hati, kedua huruf ini dilafadzkan dengan cara mengalirkan suara ketika harokatnya sukun. Bikumul bahra. Huruf lam dan huruf ha ketika dilafadzkan suaranya akan mengalir. Al, tanpa ada pantulan suara. Al, bah, seperti itu. Wa idz faraqna bikumul bahra fa'aljainakum. Fa'aljaina. Ada huruf nun sukun kemudian bertemu dengan huruf jim. Ketika nun sukun bertemu dengan huruf jim maka akan terdengar bunyi yang samar dari huruf nunnya. Sehingga yang terdengar bukanlah fa'anjaina tapi bunyi nunnya disamarkan. Antara kaidah atau antara bunyi izhar dan idgham. Jadi antara mau masuk ke huruf ja dan antara dijelaskan bunyi nunnya. Sehingga yang terdengar ketika menemukan nun sukun bertemu huruf jim, bunyi nunnya jadi samar. Fa'anja, alja. Dan jangan lupa setiap nun sukun atau tanwin bertemu jim dibaca dengan menyamarkan suaranya selama 1,5 alif. Seperti itu. Fa'alja, alja. Di ketukan keempatnya barulah kita berpindah. Fa'alja, alja. Seperti itu. Fa'aljainakum. Ada harokat fathah bertemu dengan ya. Maka suara yang terdengar adalah jadi lebih lembut. Jaina, jaina. Jangan jadi jayi. Kalau jayi berarti huruf ya-nya ada harokatnya. Yang ini huruf ya-nya sukun. Dan harokat sebelumnya adalah fathah. Sehingga jika sahabat menemukan harokat fathah diikuti oleh huruf ya, maka akan dibaca dengan suara yang lebih lembut. Jaina. Jika harokat fathah bertemu dengan huruf waw, maka akan terdengar bunyi au, bukan awu, tapi au. Kemudian, jika ada fathah bertemu dengan ya sukun, bukan ai, bukan ae, tapi ai. Lebih lembut ya sahabat. Kita lanjutkan. Fa'aljainakum wa awraqna. Kembali kita menemukan dua huruf sukun. Pertama huruf ghain, yang kedua huruf qaf. Saya ulas kembali bahwa huruf ghain dan huruf qaf makhrajnya berdekatan. Silakan sahabat tempelkan dua jarinya ke bagian ujung tenggorokan atau di tenggorokan bagian atas. Jadi di antara leher dan bagian rongga mulut ya. Nah, ketika sahabat menempelkan dua jarinya ke bagian ujung tenggorokan, maka kemudian sahabat lafadzkan huruf ghain. Maka sahabat akan menemukan ujung tenggorokannya bergetar. Seperti itu. Kemudian, ketika sahabat mengarahkan dua jarinya, digeserkan sedikit lagi ke atas. Akan sangat sedikit terasa getarannya dari huruf qaf. Silakan dicoba. Bedanya antara huruf ghain dan huruf qaf adalah ketika huruf ghain dilafadzkan, maka tidak ada bunyi pantulannya.
Kesalahan yang sering terjadi adalah melafadzkan huruf ghin disertai dengan pantulan suara. Contohnya, wa agraqna, wa agraqna. Sama halnya seperti ketika membaca Al-Fatihah ayat terakhir ya. Ghairil maghdubi. Kadang tidak terasa. Nah, hati-hati, saya ingatkan kembali bahwa huruf ghin tidak disertai dengan adanya pantulan suara. Wa agraqna. Huruf qafnya saja yang memantul, huruf ghin tidak ya sahabat. Wa agraqna. Nah, kita menemukan huruf na dengan disertai halis. Kita baca panjang selama 5 harokat atau 5 ketukan. Wa agraqna. Selesaikan dulu 5 harokat, kemudian dipindah ke alifnya. Wa agraqna ala fir'auna. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada fathah diikuti oleh waw sukun, maka dibacanya bukan au, bukan ao, tapi au. Ala fir'auna wa antum. Masih ingat kaidah ikhfa yang disamarkan? Tambah lagi satu hurufnya, nun sukun atau tanwin bertemu ta. Dibacanya sama, disamarkan dan ditahan selama 1,5 alif atau 3 ketukan. Wa antum, antum, antum. Seperti itu. Tanzurun. Wa antum tanzurun. Ya, di satu ayat ini, di ayat ke-50, kita sudah menemukan kurang lebih ada 3 huruf ikhfa. Atau yang mana ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ini, dari 3 huruf ini, yaitu huruf jim, kemudian huruf ta, dan huruf dod, maka kita akan menyamarkan bunyi nunnya, sehingga yang terdengar bukan wa antum, tapi wa antum, antum, tanzurun, seperti itu. Dan ditahan selama 3 ketukan atau 1,5 alif. Kita lanjut ke ayat berikutnya, di ayat 51. Wa idh wa'adna. Wa idh sama seperti ayat 50 tadi, huruf dzalnya tidak dibaca dengan dipantulkan, tapi dialirkan saja. Wa idh wa'adna. Ad. Kita bertemu dengan huruf dal. Nah, sekarang kita bertemu 2 huruf yang secara penulisan hurufnya sangat mirip. Yang membedakannya adalah 1 punya titik dan 1 tidak. Secara penulisan memang berbeda ya sahabat, 1 bertitik dan 1 tidak. Kemudian secara makhorijul huruf atau secara bagaimana proses pengeluaran atau proses penyuaraan huruf ini, 2 huruf ini juga berbeda. Huruf zal dilafazkan dengan cara menempelkan ujung lidah kita ke bagian gigi seri. Jika ini gigi seri dan ini lidah, maka begini. Diilustrasikan kurang lebih seperti ini. Ini yang lidahnya ditempelkan ke gigi serinya. Za, seperti itu. Kemudian untuk huruf dal bertetangga dengan huruf za. Kalau huruf zal dilafazkan dengan cara menempelkan ke bagian dinding gigi atau ujung gigi serinya, sementara huruf dal dilafazkan dengan cara menempelkan bagian ujung lidah ke bagian gusi gigi seri atas. Ad, dan disertai dengan pantulan. Begitu. Jadi sudah ada 2 huruf yang dipantulkan ya. Pertama huruf qaf, kemudian huruf dal. Hati-hati, ketika menemukan dal maka harus dipantulkan suaranya. Wa idh wa'adna Musa. Sama, ditahan dulu 5 ketukan. Arba'ina. Kita menemukan huruf ro sukun.
Nah, untuk huruf ro sukun kita akan ada dua bunyi, yaitu ro yang dibaca dengan tebal dan ro yang dibaca dengan tipis. Huruf ro di sini huruf ro di sini sukun, namun harokat sebelum ro sukun adalah harokat fathah. Sehingga jika sahabat menemukan harokat fathah yang diikuti oleh ro sukun atau ro sukun yang sebelumnya adalah harokat fathah, maka bacanya suara ro-nya harus ditebalkan. Arba'ina lailatan thumma. Kembali kita tambah huruf yang menjadikan nun sukun dibaca samar, yaitu ketika tanwin atau nun sukun diikuti oleh huruf sa. Dibaca dengan samar selama 3 ketukan atau 1,5 alif ya. Lailatan thumma. Mim bertasydid, hati-hati sahabat. Ketika mim bertasydid, maka sahabat perlu menahannya selama 3 ketukan juga. Tsumma takhadtumul ijla. Huruf jim juga dipantulkan. Min ba'di. Nun sukun yang diikuti oleh huruf ba. Maka di sini akan terjadi kaidah iklab atau kaidah menukar bunyi nun sukun dengan bunyi huruf mim. Milba, seperti itu. Tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ya, alhamdulillah sahabat, kita sudah menuntaskan hukum-hukum tajwid dan sedikit menyinggung tentang makharijul huruf yang terdapat di Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-50 dan 51. Ya, insya Allah di segmen berikutnya kita akan menyempurnakan bacaan kita di Quran Surah Al-Baqarah ayat 52 dan 53. Namun sebelum itu kita akan jeda terlebih dahulu. Dan saya ingatkan bagi sahabat-sahabat yang ingin menyetorkan bacaannya untuk kemudian kami koreksi, silakan sahabat kirimkan rekaman suaranya ke nomor WhatsApp call center kami di 0822 1831 1090. Saya ulangi, 0822 1831 1090. Tetaplah bersama kami dalam percikan iman mengaji Al-Quran, semangatku. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sutisna. Lahir pada tanggal 28 Agustus 1974. Pekerjaan sehari-hari sebagai guru honorer di salah satu MTS swasta di daerah Bojong Soang. Ya, harapan yang ingin disampaikan, kondisi keadaan rumah kami yang seperti ini, kami mohon, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun untuk ke arah risiko seperti itu kami belum bisa. Jadi kami mohon rekan-rekan bisa membantu kami bisa melampaui ketidaknyamanan selama kami berada di rumah. Kami ingin nyaman seperti keluarga yang lain tatkala tinggal di rumah. Taman Pendidikan Firdaus Percikan Iman hadir sebagai sebuah solusi cetak generasi Quran cerdas, cinta lingkungan, dan berwawasan budaya menjadi visi kami. Pelayanan pendidikan mulai dari playgroup,
TK, dan SD, memadukan kurikulum nasional dan kurikulum khas Firdaus. Pendekatan pembelajaran yang terintegrasi dan bermakna, dikemas secara menyenangkan oleh guru-guru yang berdedikasi dan profesional. Mari menjadi bagian dari keluarga Taman Pendidikan Firdaus Percikan Iman. Sahabat, bayangkan bagaimana apabila sahabat bisa mewakafkan Al-Quran. Masya Allah, ribuan kebaikan insya Allah telah menanti Anda. Karena setiap huruf yang mereka nanti akan bacakan itu akan menjadikan pahala buat kita semuanya. Maka dari itu sahabat Percikan Iman, mari yuk kita berwakaf untuk wakaf Al-Quran di Percikan Iman. Di nomor rekening 777 177 178. Terima kasih. Terima kasih sahabat Percikan Iman. Kembali lagi bersama kami dalam program Percikan Iman mengaji Al-Quran Semangatku. Saya ucapkan selamat datang bagi sahabat yang baru bergabung. Insya Allah di segmen kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-52 dan 53. Ya, baik, sudah disiapkan mushaf Al-Qurannya. Kita akan lanjutkan kembali. Saya akan contohkan dulu untuk pembacaan ayat 52 dan 53. Silahkan sahabat penyimaknya pastikan menatap ke Al-Qurannya dan mengikuti bacaan dalam hati. Tsumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqan. Wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Alhamdulillah, kita sudah menyimak Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-52 dan 53. Kita akan sama-sama kembali mengulas apa yang sudah dibaca. Silakan dilihat kembali mushaf Al-Qur'annya ayat ke-52. Summa, kita menemukan menemukan huruf mim yang bertasydid. Summa, ingat setiap huruf mim dan nun yang bertasydid maka dibacanya dengan cara menahannya, jadi ditekan makhrajnya, kemudian ditahan dan didengungkan selama 3 ketukan atau 1,5 alif. Summa, summa. Ketika sahabat membaca huruf mim atau nun yang bertasydid, maka akan terjadi kaidah gunnah atau kaidah dengung. Cara mengeceknya bagaimana? Sebagaimana yang saya pernah sampaikan di episode-episode sebelumnya, ketika terjadi kaidah gunnah, untuk mengeceknya adalah dengan cara menutup hidung sahabat-sahabat, sehingga silakan dicoba ketika sahabat melafazkan summa atau inna dengan keadaan hidung yang tertutup, suaranya tidak akan keluar. Summa, silakan dicoba. Begitu melafazkan summa tapi hidungnya tertutup, maka suaranya akan langsung hilang. Seperti itu. Nah, jika sahabat suaranya hilang ketika melafazkan summa atau inna, berarti gunnahnya sudah masuk atau sudah ada atau sudah terjadi kaidah gunnah. Namun jika ketika sahabat melafazkan kata summa, inna atau huruf-huruf lain atau hukum lain yang ada gunnahnya, namun ketika hidung ditutup maka suara tetap ada kemungkinan mungkin gunnahnya belum sempurna, tapi tidak apa-apa, insya Allah kita akan sama-sama perbaiki ya sahabat. Kita lanjutkan kembali. Tsumma afawna, afau, huruf fa yang berharokat fathah kemudian diikuti oleh huruf waw sukun. Harokat fathah bertemu dengan waw sukun maka dibacanya tidak jadi panjang, tapi bacanya jadi halus ya, arfauna, arfauna. Kembali kita lanjutkan.
Kum. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Tambah lagi satu huruf. Ketika nun sukun bertemu kaf, maka tadi ditambah ya, suara nun sukunnya akan terdengar jadi samar. Bukan jadi ankum, tapi alkum. Alkum, tahan selama 3 ketukan. Alkummi. Mim sukun bertemu dengan huruf mim. Mim sukun bertemu mim. Dibaca masuk dan mendengung selama 1,5 alif. Ya, ketika mim sukun bertemu dengan huruf mim lagi, kita kenal dengan istilah idgham mislain, yaitu idgham yang artinya masuk, mislain yang artinya 2 huruf yang semisal. Huruf mim yang pertama dengan huruf mim yang kedua kan sama-sama huruf mim. Nah, yang membedakannya adalah huruf mim pertama harokatnya sukun atau mim sukun. Kemudian huruf mim yang kedua berharokat kasroh. Nah, sehingga kedua huruf ini punya satu makhraj yang sama atau satu tempat keluar yang sama-sama dikeluarkan dengan cara menempelkan bibir ya. Alkummi. Khusus untuk mim sukun yang diikuti dengan huruf mim, dibacanya dengan cara masuk ke makhrajnya kan sama ya, kemudian didengungkan selama 3 ketukan. Kalau huruf lain bagaimana? Kalau huruf lain enggak. Kalau huruf lain, contoh ketika huruf ba sukun bertemu dengan ba, maka tidak akan jadi ditahan 3 ketukan, enggak ya. Tapi kalau nun sukun bertemu lagi dengan huruf nun, itu ditahan. Mim sukun bertemu lagi dengan huruf mim, itu ditahan. Nah, yang di sini kita menemukannya adalah huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Maka bacaannya ditahan selama, betul sekali, ditahan selama 3 ketukan atau 1,5 alif. Hati-hati, jangan tergesa-gesa ketika membaca. Tsumma afawna ankummi. Tahan 3 ketukan, kemudian kum juga tahan lagi 3 ketukan. Nah, sekarang kata min ba'di. Nun sukun bertemu dengan huruf ba. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di segmen sebelumnya, ketika nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka akan terjadi kaidah iklab atau kaidah penukaran. Apa yang ditukar? Jika sahabat perhatikan, ketika nun sukun bertemu dengan ba, ada yang diikuti oleh huruf mim kecil di atasnya. Jika sahabat pakai mushaf Al-Mu'asir, maka akan mendapatkan huruf mim kecil yang tepat berada di atas huruf nunnya. Mungkin untuk mushaf yang lain ada yang tidak ya. Nah, ketika sahabat menemukan penulisan seperti ini, atau menemukan huruf nun sukun yang bertemu dengan huruf ba, maka akan terjadi kaidah penukaran bunyi nun dengan bunyi mim. Sehingga yang terdengar bukanlah min ba'di, tapi min ba'di. Seperti itu. Min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kembali kita menemukan huruf mim sukun yang diikuti oleh huruf ta. Lain halnya jika sebelumnya kita menemukan huruf mim sukun yang diikuti oleh huruf mim, maka bacaannya ditahan dan didengungkan selama 3 ketukan. Nah, di sini huruf mim sukunnya bertemu dengan huruf ta. Nah, untuk ini tidak ditahan dulu sahabat. Jadi huruf mim sukunnya cukup dialirkan saja. Cukup dialirkan saja seperti itu. La'allakum tashkurun. Dibaca panjang selama boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Wa idh ataina. Wa idh. Kembali kita menemukan huruf zal sukun. Ingat, zal tidak dipantulkan ya sahabat. Wa idh ataina. Fathah diikuti oleh ya sukun, dibaca dengan cara mengayunnya jadi lembut ya. Ataina Musal kitaba. Musal. Huruf sin diikuti oleh alif maksurah atau
bagi orang Sunda mungkin ada yang bilangnya alif bingkang ya sahabat ya. Mungkin sahabat sebagian sudah familiar alif maksurah ini. Nah, ini tidak dibaca panjang karena di depannya bertemu dengan huruf lam sukun. Jadi kaidah panjangnya atau kaidah madnya tidak berlaku. Musal kitaba wal furqana. Wal, lamnya tidak dipantulkan. Kemudian di kata furqana, fur huruf ro sukun. Ro-nya kira-kira tebal atau tipis? Ya, huruf ro-nya dibaca tebal. Mengapa? Karena sebelum huruf ro, yaitu huruf fa ya, harokatnya dhammah. Sehingga ketika kita menemukan huruf ro sukun yang sebelumnya harokat fathah atau dhammah, maka ro-nya akan dibaca lebih tebal. Furqona, furqona. Beda atau lain halnya ketika sahabat menemukan huruf ro sukun yang diikuti oleh kata yang sebelumnya berharokat kasroh. Contoh, seperti kata mirhamatun, mirkatun, zirwatun, mirhamatun. Ro-nya terdengar lebih tipis. Nah, di sini karena harokat sebelum ro sukun adalah dhammah, maka kita menebalkan suara jadi lebih tebal ya untuk melafadzkan ro-nya. Wal furqana la'allakum tahtadun. Kembali huruf mim bertemu dengan huruf ta, maka tidak ditahan dulu tapi langsung mengalir. Kemudian huruf ta dan bertemu dengan huruf ha sukun. Saya ingatkan kembali bahwa untuk melafadzkan huruf ha sukun tidak, atau melafadzkan huruf ha mau yang hidup mau yang bersukun, tidak dilafadzkan dengan cara mengeluarkan suara dari bagian rongga dada. Untuk huruf ha dilafadzkan dengan cara mengeluarkan suara dari bagian pangkal tenggorokan. Ha, hi, hu. Jangan terlalu dalam sehingga terdengar ta, ta. Nah, itu terlalu dalam ya sahabat. Tapi dilafadzkan dengan cara cukup mengeluarkan suara dari bagian tenggorokan, di bagian pangkal tenggorokan. Silakan sahabat gerakan. Silakan arahkan dua jarinya. Kemudian tempelkan ke bagian pangkal tenggorokannya. Ha, hi, hu, bah. Akan lebih bergetar ketika sahabat melafadzkan huruf ha-nya. Ha, hi, hu, bah. Seperti itu. La'allakum tahtadun. Dibaca panjang selama boleh 2 harokat sampai 6 harokat. Alhamdulillah telah kita sempurnakan dan kita bahas tajwidnya di ayat ke-52 dan 53. Bagi sahabat percikan iman yang baru bergabung, kita akan sama-sama mengulas kembali untuk silakan disimak ya sahabat dari ayat ke-50 sampai dengan 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Wa idz wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Thumma afawna ankum min ba'di dzalika
dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqan. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Alhamdulillah, sudah kita sempurnakan Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-50 sampai dengan 53. Baik, saya informasikan kembali bagi sahabat Percikan Iman yang ingin menyetorkan bacaannya. Mungkin sahabat dari sejak awal sudah greget ya, aduh saya pengen setoran nih. Nah, silakan sahabat rekam suaranya, kemudian kirimkan ke nomor WhatsApp call center kami di nomor 0822 1831 1090. Saya ulangi, nomor WhatsApp 0822 1831 1090. Insya Allah, mungkin hanya sampai sini kebersamaan kita pada sore hari ini. Silahkan bagi sahabat Percikan Iman yang masih rindu, masih ingin mengaji, masih semangat untuk mengaji. Insya Allah kita akan bertemu di episode-episode berikutnya. Tetap saksikan tayangan kami Percikan Iman Mengaji. Sahabat bisa menyaksikannya via streaming YouTube di channel Percikan Iman Online atau melalui streaming Facebook dan Instagram Percikan Iman. Saya Zaidah Nur Hilmi, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.